tanpa sita dan tanpa lelang. Itu Oke. gimana pendapat Ustadz? Utamanya untuk properti-properti yang tidak menggunakan bank. Yang properti tanpa bank ya. Ya. Iya, ya ini juga yang ini betul nih. Ini pertanyaan ini bagus. Rabanian Podcast. Oke Ustadz, tadi kan kita udah bahas denda telat bayar ya, atau yang biasa itu kalau di ProShare biasa diistilahkan dengan tanpa denda. Utamanya di ProShare tidak melalui bank atau tanpa bank. Nah, ada sebenarnya banyak tanpa lagi yang ada di masyarakat, dan ini rasa kita perlu bahas sih. Tanpa apa aja tuh kira-kira? Nah, itu ada banyak sih, mungkin 9 atau 10 lah ya. Coba kita list coba. Ya, kalau kita list tuh biasanya ada tanpa denda, tanpa sita, sita, tanpa lelang, tanpa akad asuransi, tanpa akad batil, terus tanpa apa lagi Ustaz? Tanpa rumah ada nggak? Kalau diceritain mah beberapa sih. Tanpa rumah dan tanpa tanah. Oke Ustaz, dari sekian banyak itu kita akan bahas kayaknya lebih fokus ke dua aja sih Ustaz. Tanpa sita dan tanpa lelang. Itu gimana pendapat Ustaz? Utamanya untuk properti-properti yang tidak menggunakan bank. Yang properti tanpa bank ya. Iya. Ya ini juga yang ini betul nih. Ini pertanyaan ini bagus. Kenapa? Karena masyarakat banyak yang salah paham tentang tagline tanpa sita ini ya, tanpa sita. Kembali ke masa lalu sebetulnya tidak bisa kita hindari bahasan itu sebetulnya dari contoh-contoh dan dalil-dalil masa lalu ya sebetulnya. Ya, nah sejak boomingnya tagline tanpa itu, tanpa denda, tanpa sita, yang sebetulnya itu hanya sekedar copywriting jual beli ya. Waduh. Iya, copywriting jual beli, jualan lah intinya. Itu karena dikemas dengan kemasan agama ya, syariah, murni syariah gitu kan. Akhirnya masyarakat banyak yang salah paham. Salah paham di sisi mana? Jadi masyarakat sebagian, bahkan mayoritas masyarakat yang awam yang saya survei ya mungkin tidak representatif. Jadi jamaah-jamaah yang saya bina dan saya ngisi kajian di situ ya, menganggap bahwasanya tanpa sita itu merupakan bagian dari syariat. Waduh. Ini bahaya. Bahayanya lewat bahaya. sih. Ini offside ya. Ya, karena memang ya itu akibat pengemasan copywriting yang terlalu gulu ya. Terlalu gulu dan terlalu disyariahkan seperti itu. Tanpa sita, padahal sita ya itu ada di dalam Al-Quran ya, dan sita itu masyru' ya, di surat Al-Baqarah ayat 283 ya, kalau saya salah mohon diingatkan ya, yang bunyinya Allah SWT berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam keadaan safar dan tidak mendapatkan seorang saksi atau notaris ya untuk transaksi tidak tunai, hendaklah ada barang jaminan yang diserah terimakan. Oh, itu nas Al-Quran. Nas Al-Quran ya di surat Al-Baqarah, dan itu jelas sekali. Fungsi barang jaminan itu untuk apa? Untuk menjamin. Ujung-ujungnya menjamin apa di situ? Menjamin apa yang sedang transaksikan ya, menjamin. Ini kan transaksi tidak tunai tentu saja. Artinya kalau pihak debitur tidak bisa menunaikan akad, maka barang jaminan tersebut yang dijadikan jaminan diapakan? Dieksekusi. Bisa dipakai ya. Bisa dieksekusi, bisa dijual seperti itu. Atau dengan kata lain disita. Ya enggak? Ya, itu paling tepat lah ya. Paling tepat. Nah, itu jadi sebetulnya sita itu masyru' ya, sita itu disyariatkan untuk mitigasi resiko transaksi yang tidak tunai. Dan itu dijelaskan dengan tegas di surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, surat Al-Baqarah ayat 283 ya, 283, bahwasanya memang untuk transaksi tidak tunai dan tidak mendapatkan seorang saksi harus ada barang jaminan yang diserah, di mana fungsi barang jaminan adalah untuk disita. Kalau pihak debitur tidak mampu menunaikan akad, baik secara sengaja ataupun dia mangkir atau uzur, tetap boleh dieksekusi barang jaminan tersebut. Nah, itu secara nas Al-Quran. Nah, ini sudah bikin offside jauh sekali sebetulnya tagline itu. Tagline tanpa sita seolah-olah agama melarang sita. Padahal Al-Quran nas membuktikan sita adalah masyru', disyariatkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pengamalan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita mungkin sering mendengar hadis tentang beliau menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk membeli sebuah
makanan ya. Dan qadarullah beliau belum sempat menebusnya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, artinya apa? Baju perang beliau tersita untuk kasus transaksi apa di situ? Jual beli makanan, ya tidak. Nah, kalau kita melihat nas dari Al-Qur'an dan sunnah ini, terbukti bahwasanya sita itu sebetulnya masyru', disyariatkan dan dibolehkan untuk mitigasi transaksi yang tidak tunai. Tapi apa jadinya setelah diolah, digoreng oleh pihak-pihak yang terlalu gulu ya, menjadikan copywriting itu dikemas seolah-olah inilah yang sesuai dengan syariah ya. Akhirnya masyarakat salah paham, menganggap bahwasanya sita itu haram ya, bahkan yang tanpa sita lah yang ini sesuai dengan syariah. Nah ini jadi begitulah syaitan memutarbalikan fakta ya, seperti itu. Mereka yang taklada itu tanpa sita, alas dasarnya apa Ustadz sampai bisa bilang yang syariah itu harus tanpa sita? Ya mungkin husnuzonnya saya, mereka mirroring dengan lembaga keuangan konvensional. Ya, kalau di lembaga keuangan konvensional itu kan ketika nasabah nggak mampu bayar langsung disemprotkan rumahnya, ditandain, kemudian nanti dilelang seperti itu dan nggak dapat hak apa-apa, dirampas asetnya seperti itu. Nah, kemudian kalau di Prosar itu nggak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Cuma yang offside-nya mereka menganggap di bank syariah pun sama seperti di bank teknis, di bank konvensional. Padahal setelah kami cross check ke pihak perbankan, terus skema tanpa sita yang ada di properti syariah non bank yang tanpa bank ternyata sama ya. Jadi pas kita tanya tanpa coba mungkin mas hostnya sendiri nih kalau tanpa sita di properti syariah yang tanpa bank tuh kayak gimana skemanya? Iya pasti mereka milih ketika nasabah tidak mampu bayar. Nah itu yang nggak ada solusinya berarti. Enggak, yang sudah terjadi untuk nasabah yang tidak mampu bayar diapakan tuh asetnya? Asetnya ujung-ujungnya dijual juga sih Ustaz. Tapi cara mereka dikomunikasikan kepada pihak developer, kemudian dijualkan kan? Ketika ada kelebihan dikembalikan kepada konsumen. Itu sebetulnya sama dengan yang dilakukan di bank syariah. Jadi bank syariah juga melakukan seperti itu. Cuma bank syariah nggak gembor-gembor tanpa sita. Kalau yang tanpa bank terlalu menggembar-gemborkan tanpa sita. Padahal sama aja. Iya, benar sama aja. Bahkan seperti lebih itu. Syariah yang di bank syariah. Iya, seperti itulah. Tapi kalau selama proses jual itu si konsumennya masih boleh tinggal di rumahnya, Ustaz? Boleh. Oke, berarti tidak ada. Jadi nggak ada drama-drama yang begitu disita terus diusir. Enggak, justru masyarakat tuh mungkin terlalu suuzon dan terlalu berpandangan negatif terhadap lembaga keuangan. Memang ada mungkin sebagian kasus yang buruk lah, tapi itu kasus per kasus ya. Secara umum bahkan lembaga keuangan yang saya temui, Pak, saya sering menanyakan kepada kepala cabang bank syariah, Pak, emang kalau ada nasabah yang telat bayar atau nggak mampu bayar diapain sih Pak, gitu kan. Saya sering iseng nanya. Sebetulnya Pak Ustadz, dia bilang kalau mereka komunikatif sih datang ke kita, ada uzur, kita sih sebetulnya santai aja. Bahkan kita sering membebaskan nasabah itu nggak usah bayar cicilan maupun marginnya 6 bulan sampai 1 tahun. Ditahan dulu ya Ustadz ya? Iya, nggak bayar apa-apa sampai dia waktu lapang. Sampai dia lapang kembali baru nyicil lagi, nggak ada masalah Pak Ustadz, katanya gitu. Yang penting apa, ngomong gitu. Itulah pentingnya komunikasi Ustaz ya. Jangan kita nggak bayar, ya orang kan nggak tahu ya, orang kan nggak tahu apakah kita sedang kesulitan, apakah kita emang sengaja nggak mau bayar utang, kan beda. Tapi kan sistem core banking system kan ketika lewat tanggal bayar dia kadang otomatis. Tuh, iya otomatis, namanya apa tuh? Kolek ya. Iya. Kolek 1, kolek 2, call 1, call 2 itu otomatis. Sampai call 5 dia nyarinya properti syariah Ustaz. Kalau di sistem bank yang itu auto debit, dendanya itu ketika saya pernah cross check langsung ke salah satu bank syariah ketika ada kita telat dan itu auto debit di sistem, itu kita bisa lapor. Kita sampaikan uzur kita, itu akan di-refund. Iya, denda itu akan di-refund. Tidak seburuk yang kita bayangkan kok. Sekarang bank syariah lebih solutif ya Ustaz. Iya, lebih solutif. Alhamdulillah. Ya, bahkan sebaliknya, saya lihat di sebagian properti syariah yang tanpa bank, ketika nasabah-nasabah telat bayar itu dilakukan restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ditambahkan nilai piutang tanpa membatalkan akad yang sebelumnya.
Sebagian ada yang seperti itu. La haula wala quwata. Iya, karena mereka nggak mengerti mungkin belum mengerti teknisnya seperti apa ya. Kalau di bank syariah jelas nggak perlu ada restruk 6 bulan, setahun, tinggal lanjut pas mampu bisa. Tapi ternyata di properti yang tanpa bank itu belum pernah saya lihat yang seperti itu. La haula. Iya, karena mungkin mereka terkendala dengan cash flow juga ya. Iya. Dengan cash flow, jadi menunda cicilan itu mungkin agak berat seperti itu. Oke, apalagi nih Mbak Ustaz? Iya. Saya bukan sponsor Bank Syariah ya. Disclaimer dulu. Iya, disclaimer. Ya, karena saya melihat, saya seorang akademisi ya, juga seorang praktisi, melihat keluhan masyarakat, melihat legal seperti apa, melihat penerapan di lapangan seperti apa. Ternyata tidak seburuk ya, di Bank Syariah itu tidak seburuk yang masyarakat bayangkan. Seperti itu. Dan sebaliknya untuk lembaga-lembaga yang non bank ternyata saya lihat tidak sebaik yang masyarakat pikirkan seperti itu. Ya memang seperti itu, bahwasanya keharaman riba, gharar itu memang tidak melekat pada sebuah institusi atau lembaga ya. Mau itu perbankan, mau itu apapun, bahkan di warung pun bisa terjadi riba. Di pasar pun tradisional bisa terjadi riba. Di pabrik apapun bisa terjadi riba. Seperti itu. Jadi nggak ada jaminan. Bahkan saya sering melihat di properti syariah tanpa bank juga banyak terjadi riba, dari angka akuisisi lahannya, dari investment untuk biaya konstruksinya, kemudian dari biaya perizinannya, itu banyak terjadi riba. Ya seperti itu. Emang riba. Ya jadi kita tidak perlu bahasa Indonesianya ya, menstigmakan ya, bahwasanya riba itu identik dengan lembaga keuangan. Tidak ya, ini yang mungkin perlu kita dakwahkan kepada masyarakat ya. Riba itu bisa terjadi di semua pihak, bahkan di transaksi harian kita pun kalau kita tidak mengetahui ilmunya bisa terjadi riba. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke bank ya. mau nyari riba nggak perlu jauh-jauh ke bank. Kita sendiri pun dengan beli melalui marketplace, jualan melalui grup WhatsApp bisa terjadi riba. Kita pun juga bisa menjadi leasing konvensional menggunakan jualan di grup WhatsApp atau sosial media. Enggak perlu jauh-jauh ke bank. Jadi riba bukan hanya milik perbankan, seperti itu. Tidak perlu terlalu anti. Rabanian Podcast.